Selamat datang di Habis Nonton, dan pada episode kali ini kita akan membahas sebuah film berjudul Detektif Conan The Scarlet Alibi, atau dalam bahasa Jepang, Meitantei Conan Hiro no Dangan. Seperti bahasa Sunda ya, Dangan. By the way, film ini juga dikenal sebagai Detektif Conan The Scarlet Bullet. Ya, jadi nggak tahu kenapa ada yang versi Alibi, ada yang versi Bullet. Tapi itu adalah film yang sama. Di Indonesia dirilis sebagai Detektif Conan The Scarlet Alibi, tapi di Wikipedia lo bisa temukan The Scarlet Bullet. Jadi, sebelum gue memulai, gue pengen disclaimer dulu bagi Anda fans fundamentalis maupun anarkis Detektif Conan ya. Tidak usah menonton video ini ya, demi kebaikan kita bersama, kebaikan Anda maupun saya ya. Karena akan mengandung komentar negatif ya bagi kemaslahatan Detektif Conan. Jadi Detektif Conan The Scarlet Bullet sendiri adalah film tahun 2021 asal Jepang, bergenre animasi misteri atau animated mystery, dan merupakan film ke-24 dari serial Detektif Conan atau Case Close ya. Kalau di luar Asia, kalau nggak salah di rilisnya itu Detektif Conan itu namanya Case Close, yang berdasarkan dari manga atau serial manga berjudul sama yang ditulis oleh Goso Aoyama. Film ini sendiri merupakan sequel langsung dari film tahun 2019 berjudul Detektif Conan The Fist of Blue Sapphire. Ini adalah film Case Close atau Detektif Conan pertama di era Reiwa. Saya sendiri bukan wibu, jadi saya tidak tahu Reiwa itu apa ya. Era Reiwa, silakan cari tahu sendiri. Jadi film ini sebenarnya harusnya dirilis di tahun 2020, cuma karena pandemi tertunda 1 tahun. Jadi mestinya dia rilis April 2020, jadinya rilis April 2021 di Jepang. Hanya saja ternyata global rilisnya duluan. Jadi di Indonesia, di Amerika dia dirilis terlebih dahulu, yaitu mulai bulan Februari, masuk di Indonesia di bulan Maret ini. Dan seperti nggak seperti biasa ya, kita bahas dulu sedikit tentang apa sih Detektif Conan The Scarlet Bullet ini, atau The Scarlet Alibi ini gitu ya. Jadi ya, ini gue buka Wikipedia aja nggak ada sinopsisnya, sumpah gue nggak bohong ya. Kalau lo mau tahu sinopsis dari film ini di Wikipedia tuh nggak ada. Lo harus buka di distributornya. Jadi sinopsis dari Detektif Conan The Scarlet Alibi adalah, ini gue ambil dari Cinema XXI ya, yang menerjemahkan dari distributor filmnya, situs distributor film. Omnibus khusus yang menampilkan identitas dan misteri keluarga Akai. Setiap anggota keluarga adalah karakter kunci dalam film. Untuk fitur ini, narasi baru oleh Conan Edogawa telah direkam dan BGM baru, background music, baru juga ditambahkan ke merek tersebut. Sebuah cerita yang berdiam lebih dalam tentang misteri keluarga Akai. Wuhuu! Sinopsis Oscar banget. Jadi, seperti biasa ya, habis nonton gue udah gak sabar banget nih, dari tadi pengen ke to the point. Tapi kalau gue jelaskan secara bego-begoan, ya, secara tolol-tololan, film ini tentang apa sih? Sebenarnya film ini tuh, ya benar, omnibus atau potongan-potongan kisah tentang keluarga Akai. Buat orang awam mungkin, siapa tuh keluarga Akai? Mobile Legend, panda muter-muter. Bukan ya, ternyata di Detektif Conan itu ada yang namanya keluarga Akai, sebuah keluarga yang juga menjadi musuh dari, siapa lawannya Conan? Organisasi hitam. Nah, jadi ada sebuah keluarga yang menjadi musuh dari organisasi hitam gitu. Namanya keluarga Akai. Di sini diceritakan lah, omnibus itu kan potongan-potongan cerita gitu. Keluarga Akai ini sendiri terdiri dari 4 orang ya. Jadi masing-masing diceritakan potongan-potongan yang menjelaskan masing-masing anggota dari keluarga Akai tersebut. Baru di akhir, setelah potongan-potongan masing-masing cerita itu, adalah sebuah cerita tersendiri di film ini yang sebenarnya sangat singkat dan
nggak sepanjang omnibus dari masing-masing anggota keluarga itu bahkan. Jadi mereka setelah diceritakan sedikit masing-masing, dikumpulkan jadi satu, ada sebuah cerita yang melibatkan keluarga Akai, cerita baru yang cukup pendek, yang menjadi cerita utama daripada si Detektif Conan The Scarlet Alibi ini. Jadi di habis nonton kita langsung to the point, bagus atau enggak dan layak ditonton atau enggak. Ya, mohon maaf untuk seluruh penggemar garis keras ya Detektif Conan. Saya sudah menghimbau kepada Anda untuk tidak usah menonton video ini karena saya memberikan review berdasarkan orang yang sangat awam terhadap Detektif Conan. Referensi gua terhadap Detektif Conan hanya dari sekali-sekali nonton di Indosiar hari Minggu ya waktu kecil, dan juga baca beberapa komiknya. Not even semuanya gitu ya. Film sendiri yang gue pernah nonton dari Detektif Conan adalah The Fist of the Blue Sapphire yang sebelumnya dari ini, dan menurut gue itu lumayan. Jadi kalau film ini bagus atau enggak dan layak ditonton atau enggak adalah sama sekali enggak. Kalau lu bukan penggemar garis keras Conan, kalau lu mungkin adalah seorang wibu yang tahu seluk-beluk Conan ya, siapa itu Conan, apa makanan kesukaannya, warna celana dalam yang dia pakai, ini pasti lu suka. Ya namanya udah cinta buta gitu kan ya. Jadi pasti lu suka aja karena ini membahas tentang sesuatu yang lu suka gitu. Tapi kalau lu orang awam yang tahu Conan seperti gua gitu ya, cuman dari kartun Minggu Indosiar dan kenapa? Nggak baca komiknya, baca komiknya cuman cabutan, lompat-lompat gitu. Ini adalah film yang harus lu lewatkan. Karena ini akan membuang-buang lu dan membuang waktu lu gitu. Beda sama gue harus bandingkan dengan satu-satunya film Detektif Conan yang gue tahu dan gue tonton ya, The Fist of Blue Sapphire. Itu masih sangat bagus. Kenapa? Karena punya jalan cerita yang solid, yang berjalan sendiri, yang membangunnya menjadi sebuah film yang nyata gitu, yang real, yang utuh gitu. Nah kalau di sini dia lebih, ya itu tadi kan omnibus sendiri. Jadi emang di awal juga dia udah memperingatkan lu ya lewat sinopsisnya gitu. Dia adalah sebuah film yang ingin menceritakan atau mengenalkan lu lebih dekat dengan keluarga Akai. Dan ceritanya sendiri yang ada di film ini, cerita utuhnya sendiri yang ada di film ini itu lebih sebagai sebuah, dalam tanda kutip biar kalau agak kasar gitu ya, biar ada aja gitu. Jadi setelah omnibus itu ada sebuah cerita itu. Jadi ceritanya juga pendek sekali, tidak kuat dan juga tidak menghibur untuk orang awam seperti gua gitu. Ya, jadi kalau lu fanatik Detektif Conan sih lu juga nggak mungkin nyari review ya. Untuk ini lu pasti langsung nonton. Tapi kalau lu penonton awam yang tidak cukup terlalu tahu Detektif Conan, seperti gua tadi yang gue sebutkan gitu ya, referensi gue cuma sebatas itu, ini adalah film yang sangat-sangat harus lu lewatkan. Jadi kalau langsung kita masuk ke sisi positif maupun negatif dari film ini, sisi positifnya tuh menurut gue susah banget, kayak hampir nggak ada gitu. Jadi kalau sisi positifnya ini mungkin hanya akan ada untuk orang yang memang interest banget, suka banget sama Detektif Conan. Ya kalau fans fanatik kan udah pasti suka. Kalau mungkin orang yang baru tahu Detektif Conan, pengen kenal lebih jauh sama Detektif Conan, akan seneng karena diperkenalkan dengan tokoh-tokoh lain, yaitu Akai Family gitu ya. Jadi lu bakal tahu tokoh-tokoh ini. Kalau emang lu udah punya interest di situ, lu mungkin akan bukan terhibur ya, terpuaskan dengan informasi yang diberikan. Gue nggak tahu informasi ini sebelumnya ada di televisi atau enggak, di komik atau enggak. Soalnya gue sempat baca sinopsis lain, katanya ini adalah potongan-potongan dari serial televisi yang menceritakan tentang keluarga Akai. Jadi nggak tahu ini sebenarnya ada di serial, udah ada di serial, dikumpulin jadi satu menjadi sebuah film, atau memang sesuatu yang baru dibungkus khusus memperkenalkan keluarga Akai. Karena gue sempat baca yang sinopsisnya bilang bahwa ini adalah potongan-potongan dari serial televisi untuk memperkenalkan keluarga Akai gitu. Jadi kayak kesannya kalau dari sinopsis yang itu ngambil dari sana sini, dikumpulin, dijadiin sebuah film gitu, omnibusnya tadi, potongan-potongan cerita tadi. Ya gue nggak tahu
yang benar kayak gitu, atau sebenarnya ini adalah sesuatu yang dibuat baru, dibikin untuk memperkenalkan si keluarga Akai. Cuman itu tadi, omnibusnya itu satu menurut gue adalah tidak terlalu menarik untuk orang awam. Jadi kalau misalnya lu orang awam yang cuma tahu Detektif Conan, lu nonton yang The Fist of Blue Sapphire gitu, itu lu masih bisa menikmati gitu. Jadi ya kayak nonton film biasa aja gitu. Apalagi kalau lu sudah kenal Detektif Conan ya. Misalnya lu belum kenal Detektif Conan pun, lu nonton film itu lu bisa suka gitu. Karena itu filmnya jelas gitu. Tokoh utama, ada konflik, ada penyelesaian, filmnya utuh gitu. Tapi kalau seandainya film ini udah ujuk-ujuk mulai ngenalin tokoh-tokoh, ngenalinnya nggak menarik, tokohnya juga menurut gua nggak menarik-menarik amat, cerita untuk mengenalkan tokohnya nggak menarik amat, ditambah lagi menjadi sebuah kesatuan, sebuah cerita yang juga tidak menarik. Jadi ya terlalu banyak kurangnya film ini menurut gue ya. Jadi kalau positif sangat sulit bagi gue untuk memberikan sisi positif, kecuali itu tadi bisa memberikan lo informasi tentang keluarga Akai. Tapi kalau negatifnya itu tadi, film ini sebagai sebuah kesatuan, sebagai satu kesatuan, terasa tidak utuh, terasa tidak matang, ceritanya tidak menarik, sulit diterima bagi orang yang awam, cukup awam katakanlah ya, bukannya sama sekali nggak tahu gitu ya, bahkan cukup awam, cukup sedikit tahu tentang detektif Conan aja masih sulit menghibur gitu loh. Jadi kekurangannya mungkin itu ya, menurut gue sangat sulit diterima bagi orang yang bukan fans fanatik dari Detektif Conan itu sendiri, kayak gitu sih. Ya mungkin itu aja yang bisa gue sampaikan ya untuk Detektif Conan The Scarlet Alibi. Buat yang awam menurut gue hindari saja. Buat yang fans fanatik tentu saja silahkan menikmati film Detektif Conan The Scarlet Alibi. Dan film ini gue berikan nilai 35 dari 100. Itu aja, jangan lupa klik like, komen, subscribe, nyalakan lonceng notifikasi, dan share ke teman-teman lu yang tidak suka Detektif Conan. Dan sampai jumpa lagi di episode selanjutnya.